Selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif. Teman-teman, kalau kita berbicara persoalan pertambangan, tentu di situ banyak sekali beragam pekerjaan yang mungkin kita bisa lihat, mungkin bahkan teman-teman kita atau keluarga yang bekerja di dunia pertambangan. Kali ini kita akan berbicara persoalan kisah-kisah dunia pertambangan lah, khususnya pekerjaan-pekerjaan di dalam pertambangan. Hadir bersama kita ada, panggilannya siapa ini Bu? Biar lebih enak ini. Bro siapa nih? Bro Dion bisa juga. Oh Bro Dion, wah luar biasa. Dion. Oke, Bro Dion sehat? Sehat. Sehat. Kalau sudah sehat ya tentu mudah-mudahan pertanyaannya jos juga ini, biar Amin. lebih Mudah-mudahan jos lah. biar lebih jreng ini. Bro Dion, di Sangatta sudah berapa lama tinggal di Sangatta ini? Kalau di Sangatta ini sekitar 30 tahun sih. Wih, ini luar biasa Iya juga. sih. Sudah Karena dari kecil kan. Sudah belum ceritanya nih. Oke Bro Dion, 30 tahun berarti sekolahnya di Sangatta juga sudah mulai? Iya, di Sangatta. SD, SMP, SMA di Sangatta? Iya. Oh, oke. Cuma SMA-nya kuliahnya di luar. Oh, kuliahnya di luar mana? Luar planet atau luar mana nih? Luar planet kayaknya. Oh, luar planet. Maksudnya di Samarinda, di Balikpapan, di Jawa? Ada lah pokoknya. Oh, oke. Ya, boleh, enggak apa-apa. Oke, Bro Dion. Tadi saya kayak menyinggung terkait persoalan dunia pertambangan lah, khususnya pekerjaan-pekerjaan atau bidang-bidang apa saja yang ada di pertambangan tersebut. Pertanyaan saya, Bro Dion kerja di tambang sejak tahun berapa? Saya kerja di tambang itu kalau nggak salah ya sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018 sudah mulai bekerja di tambang itu? Iya, di tambang. Sebelumnya di mana? Sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan sih. Tapi maksudnya di pertambangan juga? Enggak di pertambangan. Oh, beda lain? Beda lain. Oh, berarti sejak di tahun 2018 mulai sudah bekerja di pertambangan. Iya. Nah, di tambang kan banyak itu, di pertambangannya saya kurang paham juga ya. Kan ada yang mungkin bagian bawa alat berat, ada mungkin yang bagian kantor, atau Bro Dion ini spesifiknya di mana kalau di tambang kerjanya itu, di bidang apa itu? Kalau untuk sekarang saya bawa alat berat sih. Oh, bawa alat berat? Iya, tapi ya nggak sebesar itu, yang sebesar truk besar, cuma truk kecil aja. Iya kan, kalau kita lihat di TV atau kita lihat misalnya di tambang itu kan gede betul itu kan. Yang sebesar itu kan dibawa tuh sebutannya apa itu biasanya itu? Yang alat berat itu yang dibawa Bro Dion? Tahu saya sih dump truck, tapi saya dibawanya dump truck sih. Dibawa dump truck apa itu sebutannya itu? Ya? Tamiya. Tamiya kali ya. Oh, Tamiya. Oke Bro Dion, tadi menyampaikan bahwa sejak tahun 2018 sudah masuk kerja di pertambangan. Apa sebutannya, driver atau apa itu? Saat itu saya masih jadi asisten blasting. Oh. Peledakan lah. Tadi gimana cerita? Tadi kan disampaikan 2018 kerja dan bidang kerjanya atau spesifik kerjanya di bawa alat. Tapi tadi Bro Dion sampaikan blasting, maksudnya mana yang lebih dulu ini? Oh, pertama jadi asisten dulu, baru jadi operator. Oh, jadi asisten dulu, baru setelahnya menjadi operator itu, bawa alat gitu ya? Iya. Nah, setelahnya itu? Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Nah, tadi kan Bro Dion menyinggung berkenaan dengan blasting, itu maksudnya bagaimana itu ceritanya itu? Blasting itu ya bagian peledakan. Bagian peledak, jadi ya kan di perusahaan tambang itu ada departemennya bagian peledakan sendiri. Oh. Pengeboran dan peledakan. Tapi maksudnya masih aktif di bidang itu pengeboran dan peledakan itu? Masih aktif Bro. Oh, masih aktif juga. Kan pengeboran dan peledakan, wah ini ngeri-ngeri sedap ini kalimatnya nih. Jadi kalau kita pengeboran dan peledakan itu, ya dalam bayangan saya kan misalnya kalau kita nonton film itu namanya bahan peledak, mungkin entah pakai granat atau pakai apa, langsung dibuang meledak. Seperti itukah yang dimaksud bidang peledakan di dalam dunia pertambangan, atau ada alat-alat khusus berkenaan dengan peledakan itu? Kalau di tambang pasti ya pakai alat khusus dong, dengan sesuai prosedurnya di tambang. Pada sih itu ada semua.
sudah ada prosedurnya buat peledakan dan pengeborannya dan peledakannya ada sendiri buat pertambangan. Lebih dulu mana itu? Kita ngebor dulu, baru kita kasih ledak, atau ada hal yang berbeda dua itu? Karena kan dua nama itu, Iya. satu peledakan, satu pengeboran. Coba maksudnya berikan kami ceritalah apa bedanya di antara dua-dua itu. Ya kalau yang lebih utama pasti di pengeboran dulu. Pengeboran dulu, setelah dibor baru dimasukin bahan peledaknya. Baru diledakkan. Berarti tahap pertama dibor dulu tanah itu begitu ya? Baru dikasih masuk bahan peledak itu? Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kan itu berbahaya sekali kan, peledakan itu. Ya, pernah tidak misalnya ada kejadian yang lucu lah atau unik misalnya, ternyata mungkin salah pasang kabel, atau mungkin salah pencet apa sehingga tidak meledak itu setelah bahan peledaknya itu. Pernah nggak ada kejadian-kejadian seperti begitu itu? Kalau untuk seperti itu spesifikasinya untuk kita, kalau saya di satu perusahaan itu, saya bukan bagian peledakannya. Saya cuma membarikade. Nanti ada sendiri kontraktor yang mengerjakannya. Maksudnya barikade itu bagaimana itu? Jadi kayak setelah dilakukan pengeboran, nah kita barikade buat diledakkan itu harus dibatasi dia. Nah, setelah dibor baru kita kan di blasting, kita barikade. Nah, nanti baru adalah tim khusus yang buat yang kayak kontraktor khusus yang buat bagian peledakan itu sendiri. Oh, jadi bro ini tugasnya di pengeboran itu. Ya. Setelah di pengeboran itu baru dibuat barikade pembatas begitu. Iya. Pembatas baru setelahnya diledakkan begitu ya. Seperti itulah bahasanya lah. Nah, barikade itu kan kita yang apakah ada kayak polisi itu kan polis lain lah, garis pembatas begitu kah? Ataukah dibuat pagar kah? Atau seperti apa yang dimaksud itu? Dia itu kayak dibikin barikade menggunakan ada pita reflektor sih khusus. Ada di bendera itu khusus tulisannya bahan peledak sih sebenarnya. Jadi nanti dikelilingi lokasinya dengan sesuai prosedur yang ada lah di perusahaan. Pernah enggak melakukan hal tersebut itu pada tengah malam, entah subuh, atau peledakan dan pengeboran itu enggak ada? Yang bisa itu di waktu mungkin pagi, siang, sore. Ada enggak pernah kejadian di tengah malam, mungkin subuh-subuh mungkin? Kalau untuk pengeborannya itu bebas ya. Kalau di perusahaan itu bisa siang, bisa malam. Itu pengeborannya bebas 24 jam kalau salah. Tapi kalau untuk peledakannya sendiri itu khusus pagi aja sampai sore. Oke, jadi untuk pengeboran boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Tapi khusus untuk peledakannya itu waktunya dibuat tertentu di pagi hari gitu ya? Ya spesifiknya ya dari jam 12 ke bawah, ke atas lah. Dari 12 ke jam 4 lah, 4 sore. Berarti sebelum tiba waktu malam lah gitu ya? Berarti pagi sampai sore boleh lah gitu ya? Boleh. Oke. Nah, menarik kan bro, kenapa saya tertarik dengan dunia pertambangan? Karena tidak menutup kemungkinan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bekerja juga di dunia pertambangan dengan berbagai macam jobnya masing-masing kira-kira begitu. Kalau bro sendiri kan spesifik berkenaan dengan pengeboran dan peledakan tadi itu, membarikade dan seterusnya. Nah, pertanyaan lanjutannya, sebelum orang melakukan hal-hal tersebut, kan biasanya ini kalau kita melakukan sesuatu, misalnya berdoa dulu, atau misalnya ada ritual tersendiri, atau sudah yang penting sesuai SOP, sudah ngebor, ledakin. Ada nggak hal seperti begitu itu? Kalau biasanya ya kita sesuai namanya kita perusahaan ditambang pasti ada sesuai SOP semua. Ada standar operasionalnya, kita ikutin SOP yang ada di perusahaan itu. Oke. Harus sesuai kan. Berarti segala macam aktivitas pertambangan berkenaan dengan pengeboran, entah peledakan, berarti semua harus sesuai standar operasional prosedurnya gitu ya? Oke. Nah, bisa nggak
diceritakan. Pernah nggak misalnya bekerja itu shift malam gitu? Pernah? Pernah. Oh, oke, anggaplah seperti begini. Karena di bayangan saya nih, misalnya kita bawa alat atau kita kerja di lapangan. Misalnya kita lagi kebelet entah buang air kecil, entah buang air besar. Nah, itu ada tempat-tempat khusus kah? Atau sembarang aja lah, entah di pinggir jalan, entah di mana kah begitu, atau di lubang pengeboran atau di mana, ada nggak seperti begitu tempat-tempat khusus untuk menunaikan hajat tadi itu? Kalau untuk buang air kecil, Iya. kalau kita laki-laki ya di mana aja, yang penting Oh, jadi di mana di aja? mana aja kan, yang penting nggak kelihatan lah. Oh, iya. Oh, tapi ada aja kan, maksudnya tempat khusus untuk buang air kecil dan buang air besar. Ada sih tempat khususnya itu, kalau di tambang ada memang. Ada memang ya. Tetap ada. Oh, tapi kalau laki-laki, tapi tidak semua ya, mungkin sebagian. Ketika berdiri, dah ditunaikanlah hajat itu, Ya, kira-kira begitu. gitu ya. Oh, iya. Ya. Nah, pada saat kerja malam gitu, karena kan biasanya itu ada itu cerita-cerita horor, kayak teman saya ceritakan, oh kalau kita kerja tambang itu nanti pada saat kami bawa alat tengah malam, ada yang nangis, atau tiba-tiba ada yang terbang. Nah, pernah nggak ngalamin hal-hal seperti begitu itu? Kalau untuk sampai saat ini saya belum pernah sih. Oh, belum pernah. Mudah-mudahan nggak pernah ya. Mudah-mudahan nggak pernah ya. Karena ya memang kalau dengar cerita juga seperti itu sih. Ada yang begini-begini, tapi ya mudah-mudahan nggak ketemu lah seperti itu. Karena kan banyak tuh cerita, saya kerja di pit ini, ternyata pas mau menggali atau pas lagi bawa alat tengah jalan, saya lihat itu ada bayangan putih, ya, gitu-gitu kan. Ada yang cerita-cerita seperti itu, tapi belum pernah mengalami ya. Iya. Belum, saat ini sih belum pernah. Mudah-mudahan nggak pernah lah. Oke. Ya. Pada saat kerja itu kan mungkin anggap saya pada saat hujan deras begitu, itu tetap melaksanakan aktivitas pekerjaan atau berhenti sementara itu sampai tunggu hujan reda itu. Kalau untuk di tempat saya bekerja, kalau saat hujan, kalau untuk pengeboran masih tetap berjalan. Tapi kalau untuk peledakannya itu tunggu hujan reda dulu. Hujan reda dulu, sudah berhenti, aman, baru dia Kan baru boleh proses lagi. Kan di bor tuh. Anggaplah hujan deras. Nah, pikiran kita kan pasti di lubang pengeboran itu kan masuk air tuh. Itu maksudnya bagaimana itu mensiasatinya itu? Atau dibiarkan aja? Dibiarkan aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, jadi misalnya setelah dibor ternyata hujan terus lubang itu tertutupi air, walaupun dikasih masuk bahan peledak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, oke. Karena ya mungkin sudah ada yang kalau dari peledakannya sudah ada yang ada yang menangani lah masalah lubang basah atau lubang kering, itu sudah ada sendiri sih. Itu sudah, kalau orang pengeboran ya memang khusus mereka sendiri yang ibaratnya khusus ngebor aja kan. Nah, nanti kalau bagian peledakannya ada sendiri yang tim khususnya lah ibaratnya. Oke. Menanganinya hal seperti itu. Ya. Nah, ini ngebornya pakai apa? Pakai alat tukang kah yang kan ada itu alat pengeboran yang kayak pensil aja itu yang ditembak baru dia ngebor dinding sendiri itu. Apakah ada alat khusus itu pengeborannya itu? Kalau pengeborannya tetap ada alat khusus buat ngebor itu ada. Dia kayak, kalau kita imajinasikan itu sebesar apa itu? sebesar apa ya kalau dibilang ya? Kan itu kan ada yang kecil, ada yang bor kecil, alat yang bor kecil, ada yang alat besar. Gitu kan. Ya tergantung juga sih. Intinya ada lah. Kalau di tempat saya kerja ada yang bor besar sih. Ada dua tipe dia, bor drill kecil sama drill besar, ada dua. Oh, ada bor kecil, ada bor yang besar. Ya. Nah, bor kecil ini untuk apa ini? Dan bor yang besar ini untuk apa? Kok dia ada perbedaan ukuran size ini? Kenapa dia ada pembeda begitu itu? Ya mungkin kalau drill kecil itu mungkin kedalamannya. Oh, kedalamannya. Iya, kalau besar mungkin bisa lebih dalam. Oh, dia maksudnya kedalaman berapaan itu? Berapa meter itu dari atas itu kalau di bor biasanya itu? Kalau saya biasa, kalau drill kecil itu mungkin 9 meter kayak 8 meter lah. Wih, luar biasa. Berarti dalam betul itu ya? Iya, kalau drill besar itu 16 meter malah. 16 meter ya. Iya. Oke, nah menarik kalau kita berbicara dengan dunia pertambangan ya, tentu dengan segala macam aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, Bro kan tadi menyampaikan bahwa
sejak di 2018 ya. Di 2018 sudah bekerja di pertambangan, berarti 2018, 19, 20, 21, 22, 23, berarti sekitaran 5-6 tahun sudah ya. 5-6 tahun di dunia pertambangan sudah. Nah, pada saat dulu masuk di dunia pertambangan di tahun 2018 itu kan masuk ke pekerjaan yang bahasanya resikonya besar lah. Resiko apa ya, kita bisa katakan bahwa bisa bertaruh dengan nyawa lah kalau tidak sesuai dengan SOP yang baik lah. Nah, pernah tidak, atau misalnya ada training sebelum masuk ke situ dulu, atau pembekalan, atau sertifikasi khusus, atau training, atau seperti apa dulu sebelum masuk ke wilayah yang sensitif berkenaan dengan pengeboran tadi itu? Ya, kalau untuk kita bekerja di bagian peledakan dan pengeboran, ada training khususnya memang di perusahaan tersebut. Oh, jadi ada training khususnya sendiri ya, itu? Ada training khusus dari mereka. Jadi, saya ingin tanya lagi, kalau kita kerja di pengeboran tadi dan sudah sekian, ya 6 tahun itu sudah waktu yang cukup panjang, apakah selamanya kita kerja di, maksudnya begini, kita masuk ini kan rambutnya hitam nih di pengeboran, sampai rambut kita putih, sampai ubanan, masih tetapkah di pengeboran atau pindah jabatan atau pindah golongan, itu seperti apa itu? Ya, kalau semua orang ya berharap ya, maksudnya dapat yang lebih baik lagi lah ya. Oh, Bekerja yang lebih baik lagi. Maksudnya kalau bisa ada yang lebih dan itu apa? Apa ya? Menambah pengalaman juga, menambah gaji juga, menambah benefit juga, ya kenapa enggak gitu kan? tapi memang dulu awalnya niatnya kerja itu langsung ditambang kah, atau ya sudahlah kita coba-coba aja siapa tahu masuk, atau memang sudah kayaknya style saya ini, kayaknya gaya saya ini cocok ditambangin, cita-cita saya ini, atau seperti apa dulu sebelum memilih berkarir di pertambangan itu? Ya, kalau saya ya karena saat itu yang ada itu aja ya saya jalanin aja. Oh, jadi karena keadaan Ya, dan karena di situ dulu ada peluang ya, dihajar aja. ajar aja. Oke. Ya, sebagai menambah pengalaman juga sih. Pengalaman juga, oke. Menarik pertanyaan tadi itu menarik ketika jawabannya bisa memberikan inspirasi teman-teman. Yang kita bisa petik dari cerita Bro Dion ini bahwa di dunia pertambangan itu dia syarat dengan standar operasional prosedur. Kenapa? Karena itu hal penting. Jadi standar operasional prosedur itu dia akan berkaitan erat dengan keselamatan kita ketika kita mematuhinya, kira-kira kan begitu. Nah, berkenaan dengan standar operasional prosedur pengeboran tadi itu. Nah, kira-kira pada saat ngebor ini mati lampu misalnya, ada enggak pernah kejadian seperti begitu? Kalau mati lampu sih nggak ada, kalau rusak mungkin ada. Iya, maksudnya Alat-alat itu. yang rusak mungkin Nah, ada. pas dibor ternyata mati nih alatnya nih. Iya. Nah, itu apakah diganti alat yang lain atau tunggu diperbaiki dulu atau seperti apa itu? Kalau itu tergantung kerusakannya. Nanti kan kita lapor ke pengawas, nanti kita lapor juga ke ada namanya Deltabis. Kalau adalah intinya lapor pengawas, nanti ada mekanik lah yang menguruskan itu. Berarti di dunia pengeboran ini kan di tambang itu kan luasan sekian ribu ratus hektar lah kira-kira begitu. Siapa yang menentukan titik A, titik B, ini nanti dibor, ini nanti dibor, ini nanti dibor? Apakah ada orang dan bidang lain yang menentukan itu atau seperti apa itu ceritanya? Iya, kalau itu ada orang di bidang lain, di bidang engineering gitu. Oh, jadi ada di bidang lain yang menentukan titik ini nanti dibor dan nanti orang berikutnya lagi yang melakukan peledakan. Oh, jadi berbeda orang, kan? berbeda pekerjaan gitu. Ada apa? Mungkin kerjanya tuh sendiri, masing-masing ada tanggung jawab sendiri. Jadi yang misalnya kita di lapangan bagian pengeboran, yang satunya lagi ada yang bagian peledakan, saling tugasnya ada sendiri-sendiri. Oh, saling membackup dan mensupport lah gitu ya. Pernah nggak merasakan,
kayaknya saya sudah lelah, sudah bekerja di tambang ini, atau jenuh? Pernah nggak berada pada titik itu jenuh? Kalau merasa itu ya ada sih. Ada jenuh. ya. Oke. Jenuh tuh pasti ada. Cuman ya kita mau gimana lagi ya? Ya kita jalanin aja dengan ikhlas. Ya kita terima dulu. Maksudnya kita jalanin aja. Siapa tahu kalau kita jalanin dengan ikhlas ya mungkin berkah lah buat kita buat rezeki saya gitu sih. Oke. Jadi jenuh itu dia muncul karena pekerjaan mungkin yang sekian ya, namanya sudah mau 6 tahun kan itu terus, ataukah jenuh ini kok nggak naik gaji, ini kok nggak naik jabatan, atau jenuhnya karena tidak ada hal lain, atau seperti apa? Kalau jenuhnya sih mungkin ya itu kan ya muncul kadang tiba-tiba aja, tapi ya karena lingkungan kerjanya bagus juga ya. Karena lingkungan kerja teman-teman saya kan pada baik-baik, jadi ya saling support, jadi ya yang jenuh tuh tiba-tiba hilang dengan sendirinya gitu. Begitu aja sih. Jadi di dunia pekerjaan pertambangan baik dimanapun, kira-kira kejenuhan itu dia tetap akan ada kira-kira gitu kan, tetapi dilihat lagi lingkungan pekerjaannya, begitu ya? Ya. Berarti ketika di lingkungan pekerjaannya baik, orangnya misalnya having fun begitu, semangat begitu, sering bercanda, maka kejenuhan itu akan bisa hilang kira-kira begitu ya. Jadi tempat kerja dan orang-orang sekitarnya berpengaruh juga itu. Ya, berpengaruh. Performan kita itu. Iya sih, kalau menurut saya berpengaruh ya. Berpengaruh. Lingkungan kerja itu. Misalnya kalau orang-orangnya tidak mendukung, bagaimana respon Bro Dion? Misalnya orangnya menjengkelkan di dunia pekerjaan, cabut kerja atau langsung bolos atau langsung PHK aja sudahlah saya. Ya kalau misalnya ada teman yang menjengkelkan ya kita ya selalu berpikir dewasa aja. Kita kan di sini kita kan mencari rezeki. Jadi ya kita jalanin aja. Maksudnya nanti namanya orang kan pasti punya karakter masing-masing. Jadi kalau misal pun ada seperti itu, kita belajar memahami karakternya teman-teman kerja kita sih. Jadi kalau kita sudah tahu karakter mereka, jadi kita bisa memahami dia. Oke. Ya saya bertanya begini sebagai seorang awam yang tidak paham dan tidak tahu juga tentang dunia aktivitas pertambangan. Nah pertanyaannya, bisa nggak ini? Ya namanya kita orang perokok misalnya begitu, sambil ngebor misalnya, tapi kita ngerokok gitu. Bisa nggak seperti begitu? Kalau kita emang nggak di area perusahaan tambang yang saya kerja ini emang nggak boleh untuk merokok. Jadi memang nggak boleh merokok. Di dunia tambang itu ataupun di tempat kerja lain memang tidak boleh merokok itu, apalagi di peledakan itu ya, pengeboran itu. Boleh. Tapi kalau di perusahaan saya semuanya nggak boleh merokok intinya. Oke. Dilarang merokok memang. Di perusahaan tersebut nggak boleh merokok memang. Iya, berarti memang dijaga bagian keamanannya gitu ya, satu dengan yang lainnya. Oke, Bro Dion. Tadi sudah disampaikan berkenaan dengan standar operasional prosedur di dunia pengeboran dan peledakan tadi, bahwa itu harus diutamakan. Yang berikutnya ternyata Bro Dion juga singgung, di lingkungan pekerjaan itu menentukan juga semangat kita untuk lebih performan kerjanya lebih menyala lah kira-kira gitu. Bro Dion, menarik kisah-kisah tadi yang kita bisa petik bahwa standar operasional prosedur tadi dan kemudian lingkungan pekerja kita itu mendukung kita tetap bersemangat mencari rezeki dan bertahan dan berkarir di situ. Bro Dion, silakan kasih tipsnya lah, kesan-kesan penyemangatnya lah untuk teman-teman yang mendengarkan video ini. Silakan. Itu tipsnya buat teman-teman di tambang apa? Boleh, di tambang boleh, teman-teman yang umum boleh, silakan pesan-pesannya. Ya kalau saya sih pesan-pesannya ya, kalau namanya kerja di dunia tambang, ya memang ada nano-nanonya juga, ibaratnya ada asam manis ya. Tapi kalau kita jalanin dengan ikhlas, dengan sabar, ya pasti nggak mungkin lah menuai hasil lah. Intinya ya tetap semangat kerja aja, ibaratnya kita fokus aja gitu, fokus kerja aja, ikuti prosedur ya. Nanti kalau kita ngerasa nggak berat ya pasti bisa lah kita jalanin.
Kalau sudah berat ya pasti susah jalaninnya, gitu aja sih. Oke, begitu teman-teman yang disampaikan oleh Bro Dion, bahwa lingkungan yang baik akan mendukung performa kerja kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih Bro Dion.